Kamu? Celetuk Anissa dengan mata melebar terkejut. Secara cepat Raihan loncat dari sofa dan menghampiri gadis yang termatung itu. Dia memutari tubuh Anissa seraya mencubit pipinya untuk memastikan bahwa semua ini nyata. Ini bukan mimpi kan? Gue bertemu si Dewi. Alis Anissa berkerut bingung dengan kedua bola mata mengikuti pergerakan lelaki yang sedang memutarinya. Dewi? Siapa itu? Sontak pergerakan Raihan terhenti tepat berhadapan dengan Anissa. Dia mengulas senyuman lebar lalu menunjuk orang di hadapan dan berkata, "Itu kamu, Dewiku. Dasar aneh, namaku bukan Dewi." Cetus Anissa sembari melanjutkan langkah kakinya, yang dengan segera Raihan pun ikut membuntuti. "Hei, itu nama kesayangan dariku, Dewi. Bukankah terdengar sangat imut dan manis? Cocok sekali untuk wanita cantik sepertimu." "Apaan sih? Orang gila dari mana lagi nih? Ganggu banget." Sebal Anissa mempercepat langkah kaki menghindari, yang malah membuat Raihan terkekeh senang dengan semangat melancarkan godaan lagi. "Dan orang gila ini sepertinya adalah takdirmu, Dewiku." Takdir, kenal aja kagak, sok kenal banget sih. "Kalau gitu kita kenalan, Dewi, agar bisa menumbuhkan rasa sayang satu sama lain." Mendengar hal itu Anissa melirik lelaki di sebelahnya dengan mimik muka enek. Dih, tambah gila dia. Dan Egy yang sudah berdiri tidak jauh dari keduanya memperhatikan setiap gerak-gerik mereka berdua dan mendengarkan perbincangan tersebut membuat hatinya merasakan panas bergejolak. Sampai tanpa sadar tangan dia tergenggam kuat memperlihatkan buku-buku jarinya. "Kenapa aku bisa sekesal ini?" Batin Egy masih menatap tajam tersirat ketidaksukaan pada dua orang di sana. Anissa mendudukkan diri di atas karpet dekat ranjang yang dimana laptopnya berada. Dan Raihan yang tak mau melewatkan kesempatan tersebut, dia ikutan duduk di atas karpet di hadapan gadis itu, dengan sebelah tangan berpangku dagu dan pandangan menatap lamat-lamat pada wajah cantik Anissa. Raihan mengulas senyuman bahagia dan berkata, "Dewi." Namun Anissa sengaja mengabaikan dengan tetap fokus mengerjakan tugas menatap layar laptop. Egy yang lagi-lagi memperhatikan adegan harmonis di hadapannya itu membuat perasaan panas dalam dada semakin membara sampai gigi dia mengkerat geram. "Rey!" Egy refleks berteriak, yang seketika membuat Anissa dan Raihan terperanjat kaget, lalu menoleh ke arah suara di mana si Egy tengah berjalan menghampiri mereka. "Napa sih, Gi? Teriak-teriak gak jelas gitu?" "Gue kagak budek, bro," kata Raihan menatap lelaki yang sudah berdiri di hadapan. "Sedang apa lo di sini? Bukannya lo datang kemari ingin menemui gue? Kenapa lo malah duduk di meja ini?" Teguran Egy menatap tajam dan dingin, yang sukses membuat si Ray sedikit bergidik, merasa aneh akan sikap sahabatnya itu. "Bentar lah, gue lagi ikhtiar nih buat deketin si Doi." Raihan melirikkan mata dengan alis berkedut ke arah gadis yang dimaksud. "Dia bro yang pernah gue ceritain ke lo." Dan Anissa yang mendengar ucapan tersebut mengalihkan pandangan dari layar laptop menatap lelaki di hadapan. Akhirnya kau ingat juga. Kalau kau itu lelaki pemalak yang meminta ganti rugi 5 juta hanya karena ponsel lecet sedikit saja." Ray kembali menatap antusias ke arah gadis yang telah mencuri hatinya itu. Dia tersenyum senang dan berkata, "Kau masih ingat juga dengan hutangmu, Dewiku? Jadi gimana tawaranku? Kapan kau akan bayar ganti rugi? Atau kau lebih memilih membayar ganti rugi dengan cara lain?" "Cik, ogah. Ponselmu kan baik-baik saja. Sudah untung aku masih mau ganti rugi." "Jadi Dewiku orang yang tidak bertanggung jawab ya?" Goda Raihan sengaja memasang wajah cemberut. "Berhenti memanggilku Dewi, dasar penipu." "Duh, sakit hati abang. Dipanggil penipu yang padahal korban kekerasanmu, Dewiku." Ucap dramatis Raihan semakin menjadi menggoda. "Dih, orang stres," sebal Anissa. Dan Egy yang sudah tak kuat lagi menahan rasa panas di dada, refleks dia berteriak, "Diam!" Yang sontak kedua orang tersebut tersentak kaget terdiam membisu menatap bengong ke arahnya. Hela napas kasar Egy lalu menatap lelaki yang masih terbengong kaget itu. "Ray, lo, apa tujuan lo kemari? Cepat katakan."
Kemudian Egi beralih melirik Anissa yang sedang menatapnya juga. Dan kau, diam, jangan banyak bicara dan jangan banyak bergerak. Tanpa kau suruh pun aku sudah malas meladeni orang ini. Tapi apa orang ini temanmu? Tanya Anissa yang dijawab keterdiaman oleh Egi masih menatap dingin. Raihan berdehem sejenak. Sebenarnya sih tujuan gue kemari mau pinjem motor balap lo. Tapi setelah melihat si Dewiku ada di mari, jadi kebablasan endahoy, ucap dia dan tersenyum manis ke arah Anissa. Lagi-lagi Egi menghembuskan napas panjang. Lo, jangan ganggu dia. Dia datang kemari untuk mengajari. Jadi sebaiknya lo pulang saja sana. Dan ambil tuh motor di basement pilih sesuka lo. Alis Raihan tertaut bingung. Mengajari? Maksud lo? Gue lupa. Kalian punya hubungan apa sampai si Dewiku ada di mari? Heran Raihan melirik Egi dan Anissa secara bergantian. Apa yang akan dia katakan? Apa dia akan mengakuiku di depan temannya? Batin Anissa menunggu lelaki itu mengucapkan kalimat yang diharapkan. Egi menghindari bersitatap. Dengan pelan namun masih terdengar jelas dia berucap, dia guru les gue. Yang seketika menampar Anissa ke kenyataan bahwa dirinya masih tidak diakui sebagai istri, membuat kepala dia tertunduk dan mendesah kecewa. Ternyata di matanya aku hanyalah orang asing. Batin Anissa kecewa. Guru les? Bukannya lo pintar dalam segala bidang? Kenapa perlu guru les segala? Heran Raihan masih janggal. Itu bukan urusan lo. Sudah sana keluar dari kamar gue dan ambil sendiri motornya. Usir Egi sambil menarik sebelah lengan lelaki remaja itu agar bangkit dari duduknya. Dan Raihan yang ketarik paksa mengimbangi langkah kaki si Egi yang membawanya ke pintu keluar. Hei bro, gue belum minta nomor ponsel si Dewiku. Oh, dan siapa namamu wahai Dewiku? Teriak Raihan menoleh ke belakang sambil menahan tarikan yang ada di lengan. Anissa hanya menatap tanpa menjawab. Sudah sana lo, ganggu gue belajar aja. Kesal Egi kembali menarik paksa lengan Raihan untuk membawa ke pintu keluar. Oke santai bro, gue bakal keluar sendiri. Yang akhirnya Raihan mengalah mengikuti. Sejenak dia menoleh lagi ke belakang sambil mengedipkan sebelah mata ke Anissa. Lain kali kita akan bertemu lagi Dewiku, aku pamit pulang dulu. Awas, jangan sampai merindukanku, ucap Raihan diakhiri senyuman manis dan menggoda. Membuat Anissa hanya bisa menggelengkan kepala beberapa kali. Dasar gila. Kunci motor pinta aja sama Bian, kata Egi setelah mendorong lelaki remaja itu keluar pintu kamar. Raihan mengusap rambut yang berantakan. Padahal gue masih pengen dimarin dohoi bareng doi. Pulang, usir Egi menatap tajam dan dingin. Okelah, nanti lain waktu gue kesini lagi untuk menemui si Dewi, ucap Ray membuat perasaan panas dalam hati Egi semakin membludak. Dan secara kasar Egi langsung menutup pintu kamar dan menguncinya. Raihan yang tersentak kaget mengusap dada dan menatap pintu tertutup rapat di hadapannya. Dasar si Salegi, dia mau belajar apa mau pacaran di kamar berduaan bareng Dewiku? Ocehan dia menendang udara melampiaskan kekesalan, kemudian berbalik pergi, kembali ke dalam kamar. Egi yang sudah dipenuhi oleh api cemburu membara dalam hati, dia langsung menghampiri Anissa yang terduduk santai di atas karpet dengan jemari bergerak di atas keyboard laptop. Dengan kasar Egi menarik sebelah lengan Anissa sehingga gadis itu berdiri secara paksa dan membuatnya terlonjak kaget akan perlakuan kasar tersebut. Kamu, ada apa sih? Cekalan tangan Egi di lengan Anissa semakin menguat seraya menatap tajam. Kenapa kau bisa kenal Ray? Bekik Anissa melirik cengkeraman di tangannya yang mengetat. Terasa panas dan perih sampai dia mengeringitkan alis menahan mati rasa di lengan. Aku hanya pernah menabrak dia di saat jalan. Hanya itu. Dan aku tidak kenal dia, jawab Anissa menunduk dengan suara lemah. Kau pikir aku akan percaya, hah? Kalian bahkan saling melontarkan rayuan, dan kau tersenyum genit ketika dia memanggilmu Dewi. Bentak Egi udah hilang kendali oleh emosinya. Anissa mendongak menatap netra Hazel yang tengah menatapnya tajam itu. Kau kenapa sih? Aku kan sudah bilang, kalau aku tidak kenal tuh anak ingusan. Lagian aku tidak tersenyum genit seperti yang kau katakan.
Perasaan panas bertambah seiring cengkeraman Egy semakin kuat mencekal lengan Anissa sehingga membuat gadis itu sudah tidak merasakan lengannya seakan mati rasa. "Jangan mendekati temanku, dia tidak pantas untuk wanita kasar dan gila sepertimu," bentak Egy lagi dengan suara menggeram dan meninggi. Seketika tubuh Anissa bergetar, merasakan sakit nan perih dalam hati sampai tak terasa mata dia mulai berkaca-kaca. Sudah tidak bisa dibendung lagi merembes keluar. Dia menundukkan kepala tak mampu bersitatap lagi dengan netra Hazel yang seakan melahapnya untuk membunuh. "Di mana salahku? Kenapa kau selalu menyalahkanku dan bahkan bersikap kasar seperti ini terhadapku? Aku juga tidak tahu jika lelaki tadi adalah temanmu. Aku tahu jika aku hanyalah seorang wanita berandalan kasar yang tidak mempunyai harta kekayaan sepertimu. Aku hanyalah wanita yang terlahir yatim piatu yang mengemis meminta belas kasihan dan cinta dari orang-orang kaya sepertimu untuk berjuang hidup. Tapi meskipun begitu, aku masih punya harga diri, Egy. Jika saja kau ini bukan statusnya sudah menjadi suamiku, akan kutinggalkan rumah ini tanpa memikirkan yang lain. Karena aku sudah sakit hati dengan ucapan dan sikap kasarmu. Aku sungguh..." Penuturan Anissa tersendat-sendat oleh tangisan. Melihat Anissa menangis terseduh seperti itu, seketika cekalan tangan di lengan melemas turun dan pandangan Egy merunduk menatap sendu. Tangan dia dengan pelan terulur hendak mengusap air mata di wajah Anissa yang tertunduk itu. Namun, gerakan Egy terhenti tatkala Anissa mendongakkan kepala menatap. Kedua mata bulat itu telah penuh oleh air mata yang beranak pinak. Wajah cantik Anissa memerah terhiasi isak tangis. "Egy, izinkan aku untuk tinggal di asrama lagi, karena kehadiranku selama ini selalu membuatmu merasa terganggu. Jadi, aku mohon, tolong izinkan aku tinggal di asrama kampus lagi." Ucapan Anissa menatap sendu dan memelas, membuat Egy tertegun menatap dingin tanpa bisa berkata. Melihat lelaki tersebut hanya terdiam saja, Anissa menghela napas kasar membuang muka. "Diamu berarti iya. Aku akan berkemas." Kemudian Anissa mengambil laptopnya dan berbalik melangkah gontai menuju pintu kamar mandi di mana ada koper dan barang-barang miliknya.